اللهم زين بالقرآن لساني وجمل به وجهي. Metode Ad-Jani, belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai mahir. Jilid 1. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan metode Ad-Jani, belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai mahir. Jika Anda baru pertama kali menonton video tutorial metode Ad-Jani, sebaiknya tonton penjelasan mengenai kaidah-kaidah pembelajaran pada bagian akhir video ini. Saksikan juga video bagaimana cara menerapkan praktek belajar mengajar di dalam kelas. Pada video kali ini kita akan membahas mengenal sifat dan makhraj huruf hijaiyah dzal dan akan melatih membacanya dengan 3 harokat dasar pada halaman 8 jilid 1 metode Ad-Jani. Huruf dzal nanti akan diberikan 3 harokat dasar yang harus dibaca secara sempurna, yaitu fathah a. A dibaca a, tidak a tetapi a. Kasrah dibaca i, tidak e tetapi i dengan menarik kerahang ke bawah. Kemudian dhammah dibaca u dengan membulatkan bibir u. U i a i u. Demikian. Makhraj dan sifat huruf dzal. Huruf dzal dikeluarkan dari pertemuan atas ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Torful lisan ma'a atrafith thanayal ulya. Silahkan perhatikan gambar atas ujung lidah atau torful lisan menempel pada gigi seri atas ujungnya atau ujung gigi seri atas. Jika digambarkan seperti ini, perhatikan ujung lidahnya keluar sedikit lalu tempelkan di gigi seri atas. Ini atas ujung lidah, kemudian ini ujung gigi seri atas. Huruf dzal memiliki teman atau memiliki makhraj yang sama, yaitu huruf tha dan huruf dha. Perhatikan, tha sudah kita bahas pada video sebelumnya, sehingga makhraj atau tempat keluarnya huruf dzal itu harus sama dengan huruf tha dan huruf dha. Nanti yang membedakan adalah sifat-sifatnya, sementara makhrajnya adalah sama. Mari sekarang kita masuk kepada sifat huruf dzal. Yang pertama adalah al-jahr atau al-jahru, terang jelas. Ketika berharokat dibunyikan dengan menekan pada titik makhraj dengan tidak mendorong udara, sehingga dibunyikan dengan cara za, zi, zu, za, zi, zu, za, zi, zu. Tidak dibaca za dengan mendorong, tetapi dengan menggesek pada titik makhraj. Kenapa menggesek? Karena kita lihat sifat yang keduanya yaitu ar-rakhawah. Biasanya huruf yang memiliki sifat jahar kemudian ar-rakhawah itu dibacakan dengan cara menekan tidak secara kuat pada titik makhraj, sehingga seperti menggesek pada titik makhraj. Perhatikan, seperti ada gesekan. Za, zi, zu. Tidak menekan secara sangat kuat seperti huruf yang memiliki sifat jahar dan syiddah. Tetapi ini hurufnya sifatnya jahar dan rakhawah. Biasanya itu dengan cara seperti digesek. Za, perhatikan. Za, za, zi, zu. Demikian. Sifat yang kedua adalah ar-rakhawah, lunak tidak tertahan. Berarti saat huruf
zal sukun atau mati, maka dibaca secara mengalir, tidak tertahan. Seperti contoh, az, az, tidak az, tetapi ada aliran az. Kalau dipanjangkan az, ada aliran. Begitu juga saat tasydid, huruf harus mengalir seperti contoh azza, 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 tidak dibaca adza atau azza, tetapi azza. Selanjutnya, ketika huruf zal berada di tengah kalimat, maka terlihat tidak terpisahnya atau tidak terjedanya dengan huruf yang ada di depannya. Contoh, bi'izni, antara il dengan ni tidak terjeda. Contoh yang terjeda adalah bi'izni, itu terjeda. Tetapi harusnya disambung bi'izni, bi'izni, bi'izni. Jadi tidak ada jeda antara il dengan ni. Itu adalah sifat ar-rakhwah. Sifat selanjutnya adalah al-istifal, pangkal lidah rileks, posisi di bawah atau turun. Sehingga zal tidak terdengar tebal, tetapi terdengar tipis. La tidak dibaca lo, lo. Itu nanti huruf lo. Tetapi ini istifal. La, li, lu. Kemudian al-infitah, posisi lidah dengan langit-langit atas juga terbuka. La, terbuka. Tidak lo, lo, tertutup. Tetapi ini terbuka. La, la. Selanjutnya, sifat huruf zal adalah al-ismat, menahan, diam, tidak lancar. Ketika membunyikan huruf seperti tertahan dahulu sesaat karena menekannya atas ujung lidah pada titik makhraj. Jika dilambatkan sebelum keluar huruf, maka terdengar seperti ini. Itu menekannya pada titik makhraj. Inilah sifat huruf yang memiliki sifat ismat. Tidak langsung keluar, tetapi seperti tertahan terlebih dahulu sesaat. Li, lu. Kalau dipanjangkan la, ada tahanan dulu. Tidak langsung la, tidak langsung. Tapi la, kalau dipanjangkan seperti itu. Li, begitu kalau dipanjangkan. Tetapi tidak harus terlalu panjang juga. Langsung la, li, lu, la, li, lu. Inilah sifat-sifat huruf zal. Memiliki makhraj yang sama dengan huruf fa, tetapi memiliki sifat yang berbeda. Sifat huruf zal yang pertama al-jahr, kemudian ar-rakhwah, al-istifal, al-infitah, dan al-ismat. Kesalahan yang biasa terjadi saat mengucapkan huruf zal. Yang pertama adalah dibunyikan dengan mengandung unsur z, seperti contoh za, zi, zu, ada unsur z. Contoh aplikasinya misalkan muadzin menjadi muazin, atau alladzi menjadi allazi, atau allazi. Ini tentu sebuah kesalahan karena huruf yang mengandung unsur z itu biasanya posisi lidah ada di posisi belakang gigi, tidak di depan atau di bawah gigi, keluar dari gigi, tetapi posisinya di belakang. Sementara kita lihat makhraj huruf zal adalah di bawah gigi seri atas, sehingga posisi lidah keluar. Silahkan posisikan lidah Anda keluar, tempelkan di bawah gigi seri atas, lalu bunyikan Z. Pasti tidak akan bisa. Z susah, karena huruf Z itu posisinya seperti zai atau seperti sin, seperti gambar berikut. Ini posisinya di dalam, sementara huruf zal posisinya di luar, lidahnya keluar sedikit. Fa, za itu memiliki makhraj yang sama antara huruf fa dan huruf zal.
Mungkin kesalahan ini karena translasi yang ada ketika menggantikan huruf zal adalah dengan huruf D dan huruf Z, sehingga kita sering membacanya menjadi Z. Alladzi menjadi allazi. Demikian. Ini kesalahan yang sering terjadi. Sekarang marilah kita berlatih membaca huruf zal pada halaman 8 jilid 1 metode Ajani dengan menerapkan 3 harokat dasar, dan perhatikan 3 harokat dasar ini harus dibaca secara sempurna. Tidak juga memanjangkan huruf dan tidak juga menambah tekanan atau menambah hamzah pada akhir huruf seperti yang sudah disampaikan pada kaidah-kaidah pembelajaran. Za, zi, zu, za, zi, zu, za, zi, zu, da, di, du, kha, khi, khu, za, zi, zu, ja, ji, ju, ha, hi, hu, da, di, du, za, zi, zu, za, zi, zu, fa, fi, su. Pada bagian bawah dibaca alif, ba, ta, fa, jim, ha, kha, dal, zal, ha, zal, ha, zal. Untuk memastikan apakah murid sudah menguasai halaman ini, bisa dicoba dengan cara membaca terbalik seperti contoh thu, fi, fa, zu, zi, za, zu, zi, za, du, di, da, hu, hi, ha, ju, ji, ja. Atau membaca secara acak seperti contoh ja, ju, ha, hu, da, za, zu, zi, fa, su, jim, ha, kha, zal, ha, fa, ba, alif. Demikian. Sebelum melanjutkan ke halaman berikutnya, pastikan murid sudah mampu membaca halaman ini dengan baik dan benar. Video ini diperuntukkan sebagai sarana belajar dan latihan, sedangkan untuk mengetahui benar dan tidaknya bacaan, Anda harus dinilai langsung oleh seorang guru yang faham akan hal ini, dan atau mengikuti training online yang disiapkan channel kami. Demikianlah video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya dan insya Allah kita bisa. Amin. Kaidah-kaidah pembelajaran. Yang pertama, diajarkan dengan cara dibaca langsung tanpa dieja. Sebagaimana contoh, di sini tidak dibaca ba fathah ba, ba kasrah bi, ba lummah bu, tetapi langsung ba, bi, bu. Selanjutnya tidak memanjangkan bacaan seperti ba, bi, bu, karena ba tidak sama dengan ba, bi tidak sama dengan bi, bu tidak sama dengan bu. Tidak dipanjangkan seluruhnya maupun dipanjangkan salah satunya. Contoh ba, bi, bu. Atau ba, bi, bu. Jadi harus konsisten satu harokat. Ba, bi, bu. Selanjutnya tidak menambahkan akhiran hamzah pada setiap bacaan. Contoh ba, bi, bu. Tetapi dibaca ba, bi, bu. Tidak ba, bi, bu. Demikian. Selanjutnya perhatikan kesempurnaan setiap harokat.
Dhammah dibaca dengan membulatkan bibir. U. Kasrah dibaca dengan menarik rahang ke bawah. I. Fathah dibaca dengan terbuka sedikit dari posisi kasrah, yaitu perhatikan U, I, A. U, I, A. U, I, A. Fathah tidak dibaca A, tetapi A. Kasrah tidak dibaca E atau E atau E, tetapi I. Dan dhammah dibaca U dengan membulatkan bibir. U. Tidak dibaca tapi U. Perhatikan juga cara menyebutkan huruf hijaiyah tanpa harokat pada bagian bawah halaman dengan benar. Contoh, alif, ba, ta, tha, jim, ha. Cara mengajarkan di dalam kelas. Langkah 1, bacalah halaman yang telah dipelajari sebelumnya secara bersama-sama. Jika ini adalah pelajaran yang kedua, ketiga, atau selanjutnya, maka sebelum menambah pelajaran, terlebih dahulu sebaiknya baca pelajaran sebelumnya secara bersama-sama. Kemudian, guru menjelaskan teori yang akan disampaikan pada pelajaran saat itu. Contohnya, mengenai makhrajnya, atau mengenai sifat hurufnya, atau mengenai lainnya, seperti yang dicontohkan pada video ini. Setelah menjelaskan, langkah selanjutnya atau langkah yang kedua adalah bacalah halaman yang akan dipelajari saat itu secara bersama-sama atau seluruh murid. Guru mencontohkannya dan murid mengikuti. Langkah selanjutnya atau langkah yang ketiga, jika satu kelas sudah membaca dengan bagus, maka bagilah kelas secara perkelompok. Misalkan 2 kelompok besar terlebih dahulu, kemudian bagi menjadi 4 kelompok atau sesuai dengan situasi dan kondisi kelas. Pertama bagi kelompok yang besar, kemudian kecil, kemudian kecil. Langkah yang keempat, setelah murid telah mampu membaca secara berkelompok dengan baik, dengan lancar, maka mulailah murid membaca secara perorangan di hadapan guru. Jika jumlah murid cukup banyak, sebaiknya ada beberapa guru yang mendengarkan, sehingga murid yang lain tidak terlalu lama menunggu giliran untuk maju. Catatan tambahannya, selama proses pembelajaran satu persatu, murid yang sedang menunggu giliran dapat diisi dengan kegiatan lain. Contoh, dengan belajar menulis huruf Arab, dengan berlatih membaca halaman yang sedang dipelajari supaya tambah lancar, atau dengan kegiatan lainnya sesuai kreativitas dari guru. Jika guru menemukan beberapa murid yang mengalami kesulitan, guru juga dapat meminta beberapa murid yang sudah lulus atau sudah lancar untuk membantu temannya yang kesulitan tersebut sebelum maju ke depan. Demikianlah gambaran cara mengajarkan di dalam kelas. Adapun pada saat prakteknya, tentu diperlukan kreativitas dari guru masing-masing yang penting dengan tujuan pembelajaran menjadi maksimal. Demikianlah video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya dan insya Allah kita bisa. Amin. Sadaqallahul azim, sadaqallahul karim, sadaqallahul halim, sadaqallahul ladzi anzalal furqana ala abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Sadaqallah.